Halo sahabat Andragogi semuanya, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan, bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang berkenaan dengan kegiatan peer teaching PPG, yaitu tutorial membuat video peer teaching PPG dengan dua device. Kita mulai dulu pembahasan kita dengan pengertian peer teaching. Peer teaching adalah kegiatan praktek mengajar dalam program PPG yang didasarkan pada standar ujian kinerja yang dilakukan di dalam kelompok masing-masing tanpa melibatkan siswa. Peer teaching ini boleh kita ibaratkan dengan kegiatan micro teaching pada kegiatan reguler. Sementara pengertian dua device adalah pemanfaatan dua perangkat teknologi dalam kegiatan peer teaching untuk mendapatkan hasil rekaman yang maksimal. Dua perangkat yang dimaksud adalah penggunaan laptop dan smartphone secara bersamaan. Teknisnya dapat kita gambarkan sebagai berikut. Laptop diletakkan di meja dalam kondisi online menggunakan Zoom atau aplikasi lainnya dengan menghidupkan mikrofon dan mematikan kamera. Laptop difungsikan untuk melakukan presentasi baik di Zoom atau aplikasi lainnya dan menangkap suara karena jarak antara guru dan laptop yang selalu dekat sehingga memungkinkan kualitas suara yang baik. Sementara smartphone diletakkan di ujung ruangan dengan posisi landscape menggunakan tripod sehingga dapat menangkap objek yang lebih luas dan bahkan bisa menangkap mahasiswa yang sedang tampil di depan dari keseluruhan tubuhnya. Kamera smartphone dalam posisi on, sedangkan mikrofonnya dalam keadaan off. Jadi kebalikan dari laptop sehingga tidak ada dua device ini yang sama-sama menghidupkan mikrofon yang kemudian akan mengakibatkan noise. Hal ini dimungkinkan untuk menangkap objek video dari berbagai sisi sehingga perpindahan tempat yang dilakukan guru dapat terekam dengan maksimal. Termasuk juga keseluruhan tubuh dari guru itu, dari mahasiswa PPG yang tampil itu dapat terlihat dalam tayangan video peer teachingnya. Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan cara ini. Pertama, video yang diperoleh akan lebih bagus dan lebih realistis karena harus direkam dan kemudian diupload di YouTube. Yang kedua, cara ini dapat menangkap seluruh aktivitas guru sehingga guru tetap bebas bergerak tanpa takut suaranya tak terekam nanti dengan baik. Yang ketiga, video juga dapat menangkap seluruh badan mahasiswa berikut tayangan berupa PowerPoint yang ditampilkan oleh guru. Model ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat kita ungkapkan bahwa pertama, tentunya membutuhkan kuota yang lebih banyak karena ada dua perangkat yang aktif sekaligus secara online. Yang kedua, butuh ruangan yang memadai untuk melakukan perekaman karena nanti kita membutuhkan jarak antara mahasiswa yang tampil dengan kamera smartphone-nya dari jarak tertentu yang memungkinkan seluruh aktivitasnya dapat terekam. Yang ketiga, dibutuhkan sedikit keahlian dalam pemanfaatan dua perangkat ini. Nah, nanti menghindari beberapa kesalahan, beberapa kekurangan seperti munculnya noise karena jarak dua perangkat ini yang berdekatan mungkin. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan sahabat Andragogi semuanya melihat hasil dari peer teaching yang menggunakan dua device ini. Video contoh ini memperlihatkan seorang mahasiswa yang melakukan peer teaching. Pada video ini terlihat smartphone diletakkan di ujung ruangan, lalu laptop berada di meja guru dekat dengan guru. Nah, dengan cara seperti ini, guru bisa dilihat dari keseluruhan tubuhnya, kemudian ekspresinya dan gerakan perpindahan tempatnya juga dapat dilihat. Serta presentasi yang ditampilkan guru juga dapat dilihat. Begitu pula dengan audien dari teman-teman sekelasnya juga dapat dilihat pada bilah di samping kanan. Pada model ini pun untuk melakukan presentasi juga tidak terlalu sulit karena ketika kita menggunakan presentasi pada
media yang kita gunakan seperti Zoom atau Google Meet, kita dapat membuat presentasi dengan menampilkan seperti ini. Hanya saja yang perlu diingat adalah ketika guru melakukan presentasi seperti ini, agar wajah guru dapat terlihat, maka kemudian kamera pada laptop dapat dihidupkan seperti terlihat pada rekaman ini. Nah, guru yang tampil pada peer teaching dengan model 2 device ini dapat dengan mudah mengganti tampilannya dari tampilan presentasi yang kemudian ditutup, kemudian masuk lagi ke tampilan handphone atau smartphone yang digunakannya dari jarak yang cukup jauh tadi. Sehingga kembali lagi akan terlihat perpindahan posisi dan keterampilan membuat variasi dalam mengajar. Untuk melihat keunikan dan kelebihan dari penggunaan dua device ini dalam pelaksanaan peer teaching, silakan Anda simak video rekaman ini selengkapnya. Pernikahan di GC Google Classroom masing-masing. Silakan keluarkan smartphone-nya. Ya, kalian buka GC kalian masing-masing, kemudian kalian kerjakan. Ada beberapa soal di dalam GC itu tentang tes awal kalian. Ya, kodenya akan Bapak sampaikan di WA group. Kodenya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Siapa? Oke, sudah nampak kita kan? Nampak, Pak. Nah, nampak apa yang nampak? Daftar pengantin, Pak. Wah, itu pengantin. Nanti kalian juga sama nih, akan jadi pengantin. Ya, ada perempuan, ada laki-laki. Jangan pula laki-laki sama laki-laki, masalah nanti. Sekarang nih zamannya ada laki-laki sama laki-laki. Ya, itu akan jadi masalah. Baik anak-anak semuanya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak Pak Suhada baca tujuan pernikahan, tujuan belajar tentang pernikahan pada hari ini. Silakan. Tujuan pernikahan, siswa mampu menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam dengan tepat. Siswa mampu mengidentifikasi satu dalil akdi, macam-macam hukum nikah, tujuan, rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Siswa mampu mengklasifikasikan macam-macam hukum dalam pernikahan. Ya. Mampu menguraikan macam-macam rukun nikah. Ya, dari tujuan pernikahan ini, ya, yang pertama tadi mampu menjelaskan apa itu pengertian tentang pernikahan. Jadi Anda nanti diharapkan tahu betul nikah itu apa maknanya, apa maksudnya. Ya, paham anak-anak? Paham, Begitu Pak. begitu juga nanti apa dalilnya, kemudian apa hukum-hukumnya, apa tujuannya, apa rukunnya, apa syarat dalam pernikahan. Dan anak semuanya? Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nampak? Nampak, Pak. Nampak. Apa kalian nampak? Ada yang nikah muda, 26% terdata. Ada permasalahan sekarang. Di Indonesia itu banyak orang yang melakukan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini. Sebanyak 26% dari orang yang menikah itu perempuan menikah di usia 18 tahun. Ya, ada lagi nih. Ini data ya. Nah, data dari www.blogha.com. Nah, ini pada zaman sekarang nih. Coba baca nih, apa? Apa? Nampak. Nah, apa bacanya? Duh, pandemi
bikin angka pernikahan dini makin tinggi. Jadi masa pandemi corona sekarang ini pernikahan dini semakin tinggi. Ada satu data lagi, ya. Pernikahan dini melonjak, pernikahan dini Indonesia semakin meningkat. Jadi nanti masalah-masalah ini yang Bapak bagi dari 3 kelompok tadi, ya, nanti Bapak akan beri tugas. Yang pertama mencari nanti hukum, baik hukum Islam atau hukum perundang-undangan perkawinan Indonesia, dan menurut pakar tentang pernikahan dini. Apa kata hukum Islam? Apa kata undang-undang? Apa kata para ahli tentang pernikahan dini? Nah, yang kedua, kelompok kedua, nanti kalian apa penyebab perempuan banyak melakukan pernikahan dini, khususnya pada masa pandemi ini, ya. Dan yang ketiga, nanti apa dampak dari orang-orang yang melakukan pernikahan dini. Itu nanti yang akan kalian diskusikan. Sebelum kalian mendiskusikan masalah ini tentang pernikahan dini, Bapak sampaikan dulu materi kita pada hari ini tentang pernikahan. Silakan nak ya, disimak ya. Anak-anak Bapak semuanya sudah melihat tadi ya video tentang pernikahan ya. Materi kita pada kali ini. Baik, kalau sudah melihat, sekarang Bapak mau tanya. Ada seseorang yang sudah sanggup untuk menikah, sudah mampu. Namun kalau tidak menikah, dia khawatir jatuh ke dalam perzinahan. Kira-kira siapa yang tahu hukumnya apa? Saya Pak. Ya, Pak. Dia atau Pak Zul dari suaranya? Saya aja Pak, saya Ya, dulu, Bu Pak. Yanti. Serta Bapak. Wajib Pak. Ya, wajib. Bagus. Baik, anak-anak Bapak semua, setelah Bapak evaluasi, Bapak tanya tentang materi yang Bapak sampaikan, anak-anak Bapak semua, Bapak nilai sudah paham tentang materi. Baik, sekarang berdasarkan kelompok yang Bapak buat tadi, kelompok Abu Bakar, silakan berdiskusi tentang hukum pernikahan ini menurut Islam, menurut undang-undang, dan menurut para ahli yang membicarakan tentang pernikahan ini. Kelompok Umar bin Khattab itu mencari apa penyebab dari pernikahan ini, faktor-faktor penyebabnya, khususnya masa pandemi. Yang kelompok 98, silakan Ananda mencari tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit, nanti kalian tulis. Setelah itu nanti silakan dipresentasikan di kelompoknya masing. Silakan ya. Mana suaranya? Siap Pak. Selesai? Saya. Baik. Silakan kelompok Abu Bakar. Siapa ketua tadi? Pak Duan ya? Apa kira-kira? Pak Duan? Iya Pak, iya Pak. Apa hukum dari pernikahan dini Pak Duan? Yang Bapak cari tadi menggunakan media internet dan lain sebagainya, ya? Waktunya habis Pak Zaki. Silakan buat kegiatan baik. penutup. Terima kasih kepada kelompok Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Tadi sudah mencari jawaban dari masalah yang disampaikan. Baik anak-anak Bapak, silakan siapa yang bisa menyimpulkan. Silakan. Ada yang bisa? Pak Suada? Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, di Indonesia masih adanya pernikahan dini. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak Bapak semuanya yang sudah menyimpulkan. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah menyenangkan Pak. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa ya. Jangan lupa tugasnya di Google Classroom
Nanti Bapak kirim passwordnya kodenya di WA group. Dan juga jangan lupa bahwa minggu hadapan, pekan hadapan kita akan membahas tentang mahram, yakni wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang kedua tentang kewajiban suami dan istri, dan yang ketiga tentang hikmah dari pernikahan. Baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pekan hadapan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga terinspirasi dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Andragogi Channel mengucapkan salam Andragogi.